الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 67, ayat yang singkat tapi syarat dengan makna. Al-akhilla itu sahabat sejati, teman-teman sejati di dunia. Yauma idzin, ini berbicara tentang hari kiamat. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduun. Mereka satu sama lain menjadi musuh. Jadi musuh. Sahabat kita akan menjadi musuh. Ba'duhum li ba'din adu. Semua orang yang bersahabat di dunia akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Saling menyalahkan. Gara-gara lu. Dulu gue gak sholat gara-gara lu. Gue gak puasa, lu yang ngajakin gue buka di siang bolong. Ah, jadi musuh. Adun illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang berteman di atas keimanan. Orang-orang yang saling mengajak. Ayo bro, ke masjid bro. Ayo bro, puasa bro. Lu mau buka siang hari? Jangan bro, bentar lagi azan maghrib. Nah itu, illal muttaqin. Apakah semua orang akan seperti ini nanti? Berarti teman bisa membawa kerusakan bagi kita. Bisa jadi, karena ayat ini mengingatkan kita. Akan tetapi, di ayat selanjutnya Allah memberikan motivasi terhadap kita. Apa itu? Ya ibadi, la khaufun alaikumul yaum, wala antum tahzanun. Wahai hambaku yang benar-benar bersahabat karena Allah. Mana kalian? Di mana kalian? Ayo masuk ke dalam surga, wala antum tahzanun, tidak ada kekhawatiran dalam diri kalian, tidak usah khawatir, ayo masuk ke surga, ajak teman-teman kalian, semua teman-teman kalian yang kalian temenin sholat berjamaah, yang kalian temenin buka puasa bareng, yang kalian temenin sahur bareng, taraweh bareng, ayo ajak semuanya ke surga, wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan merasa sedih pada hari itu. Dan di ayat selanjutnya Allah lagi menjelaskan, bahkan orang-orang nanti itu akan mencari istrinya, mencari suaminya, bareng-bareng kita ke surga karena dulu kita teman hidup waktu di dunia. Ada motivasi di ayat selanjutnya. Tapi pertama diingatkan oleh Allah, hati-hati dalam memilih teman. Karena bisa jadi nanti di hari kiamat kalian akan berpisah gara-gara saling tuduh-menuduh. Gara-gara kamu saya tidak sholat, gara-gara kamu saya tidak puasa. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ustadz Syam yang telah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk memilih teman-teman yang baiknya lillah. Lillah, karena Allah. Bukan karena kepentingan apapun. Terima kasih Ustadz Syam. Baik, jemaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk golongan apakah orang-orang yang menjadi musuh. Musuh dalam selimut, sering dengar ya Bu ya. Kita nganggapnya teman tapi kemudian menjadi musuh, dan apakah ciri-cirinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kita adalah cerminan bagi saudara kita. Ketika kita ingin tahu orang itu seperti apa, lihat dengan siapa kita bergaul. Kita sesuai dengan agama teman-teman kita. Makanya pengaruh dari teman itu luar biasa, dahsyat sekali. Kalau tidak terlalu kokoh imannya, maka akan diwarnai, bukan untuk mewarnai. Tapi kalau pada akhirnya dia mudah ikut-ikutan, ini berbahaya kalau berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-cirinya seperti apa orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut atau teman tapi musuh? Ketika dia bertemannya bukan lillah, karena Allah, bukan karena Allah. Ada yang kita berteman karena kepentingan sesuatu ya Bu. Kepentingannya udah selesai, udah nggak berteman lagi. Kan ada yang seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang bertemannya lillah, akan ada kalimat begini nih Bu. Uhibbuki fillah, uhibbukum fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maksud mencintai karena Allah ini apa? Ibarat segitiga, kita yang di sebelah sudut sebelah bawah, teman kita di sudut sebelah satunya lagi, Allah di atas. Kecintaan saya, kecintaan orang tersebut, kecintaan kita kepada Allah lah yang menyatukan cinta-cinta kita.
Seringkali kita lihat kita nggak kenal orang tersebut, tapi karena ketaatannya, kesolihannya mendadak kita sayang sekali dengan orang itu. Pernah lihat Bu orang seperti itu? Pernah merasakan begitu? Tiba-tiba kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga keselamatan, rahmat, berkah atasnya. Ada rasa cinta mendadak. Apa itu? Cinta karena Allah. Karena ada rasa yang membuat kita iri akan ketaatannya pada Allah. Orang-orang yang menjadi teman tapi musuh karena pertemanannya dilandasi bukan karena Allah tapi karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ingin berteman dengan si fulan karena si fulan punya kedudukan, karena si fulanah adalah orang yang kaya dan berharta, karena si fulan adalah orang yang terkenal cantik dan sebagainya sehingga kalau berteman dengan dia dia dapat keuntungan. Kalau seandainya teman kita itu terjatuh, kalau seandainya teman kita tak berharta lagi, kita tak mau berteman dengannya. Itu yang disebutkan bukan berteman lillah, tapi bertemannya karena ada kepentingan tertentu. Ini bisa menjadi musuh bagi kita, hati-hati. Makanya Rasul mengingatkan akan ada orang-orang yang merasakan kemanisan iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apapun, ketika dia membenci dan mencintai seseorang karena Allah. Itu yang kedua. Dan kemudian ketika dia tidak mau dikembalikan kepada kemaksiatan setelah Allah memberikan petunjuk bagi dia. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari akhir. Salah satunya adalah orang-orang yang saling bertemu dan berpisahnya karena Allah, mencintainya karena Allah. Kemudian yang kedua, disebut dengan apakah ciri-ciri? Ciri-ciri orang yang biasanya menjadi musuh dalam pertemanan kita, salah satunya adalah apa? Rasulullah SAW dalam haji wadaknya mengingatkan bahwa untuk sesama muslim haram hartanya, haram kehormatannya, haram darahnya. Tapi ada di antara kita saudara sesama muslim yang saling menjatuhkan satu sama lain darahnya, kehormatannya, hartanya. Ada Bu yang seperti itu Bu. Maka khawatir ini bisa menjadi orang-orang yang tidak mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin melihat kita menderita. Senang kalau melihat kita menderita, senang kalau melihat kita susah. Maka itu bukan sebaik-baik dari sahabat. Yang ketiga adalah tentu saja ketika dia mengajak kita lupa pada Allah, melakukan keburukan-keburukan, kita menganggap itu teman karib kita, tapi di hari akhir nanti ternyata kita saling bermusuhan satu sama lain. Ibarat ada 2 orang yang beriman nih, kalau temannya karena Allah Bu, di hari akhir ketika ada salah satu yang meninggal duluan, ia mengatakan kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya si fulan-fulanah temanku itu semasa di dunia senantiasa membuatku taat kepadamu, mengingatkanku akan padamu, mengingatkan akan hari pertemuan padamu wahai Allah. Maka tolonglah berikan dia petunjuk sebagaimana engkau memberikan petunjuk terhadapku. Dan ketika temannya meninggal dunia, mereka saling memuji satu sama lain karena saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan itu sebaik-baik sahabat. Tapi ada golongan teman-teman yang semasa di dunianya kelihatannya happy-happy, senang-senang, berlomba-lomba dalam dosa. Tapi di akhirat kelak salah seorang yang meninggal lebih dulu akan mengatakan, wahai Allah, temanku itu yang mengajarkan kesesatan padaku, mengajarkan tidak taat padamu wahai Allah. Dan apa kata orang tersebut? Kemudian ketika temannya meninggal dunia bertemu dengan dia, apa katanya? Inilah seburuk-buruk teman. Makanya dikatakan permusuhan apa? Saat bertemannya tidak karena Allah, Betul. melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, di hari akhir nanti baru mereka Jadi saling intinya menyalahkan satu sama lain. kita harus lillah gitu Pak Ustadz ya kalau berteman itu Pak Ustadz Nah ya. begini, golongan-golongan orang dalam artian kan nanti di hari kemudian dalam surah Al-Waqiah manusia dibagi 3. Apa tuh Pak Ustadz? Ada golongan kanan, Heeh. ada golongan kiri, dan ada golongan yang terdepan. Wasabikun as-sabikun. Masya Itu Allah, ya. yang terdepan. Dalam artian apa? Teman itu sangat mempengaruhi Betul. temannya. Iya iya Karena iya iya. Asyina ikut pasti. Asyim. Iya. Juga nguap Semua juga pada ya. ikut. Benar benar Itu benar. benar. kepancing. Betapa indahnya kalau dalam artian mohon maaf saling mengingatkan. Jadi hindarkan 3 golongan ini. Iya. Mengganggu, Heeh. menggoda, Betul. merusak. Mengganggu, menggoda dan merusak. Ini 3 teman bahaya. Betul betul. Pada betul, intinya ada beberapa dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah, karang Imam Al-Ghazali. Pokoknya teman itu hindari 3 ini. betul. Mengganggu, Goda, menggoda, merusak. rusak. 1, 2, 3, mengganggu, menggoda, merusak. Nah ini perlu digarisbawahi nih ya, mengganggu, menggoda, merusak kalau bisa dihindari dari sekarang. Kalau sampai kita punya teman yang seperti itu, udah dari sekarang mendingan dijauhin Iya, aja. dan buat ibu-ibu di rumah, bapak-bapak kalau ada Mm-mm. anaknya temannya buruk, enggak apa-apa ibu berbohong. Maaf, anakku sudah tidur. Oh boleh. Ayo pergi main, Padli. Maaf ya, main anakku yuk. udah tidur gitu ya, gitu ya. Orang yang Boleh, diajak boleh, boleh. bapaknya. Oh diajak bapaknya, iya. Ini bapaknya tadi yang diajak. Anaknya udah tidur gak ada hubungannya dong. Nah ya Allah.
Allah ini luar biasa nih pelajaran banget buat kita nih. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Karena setelah ini akan kita dengarkan lanjutan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana agar kita terhindar dari sifat kepura-puraan dan juga tidak mendapatkan teman yang seperti itu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau Matt lu jangan grogi gitu dong Matt. Iya. Lu belum ditanya udah grogi aja. Enggak, saya kalau lihat Ustadz Maulana di TV kok ganteng aslinya kok gini ya.